Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Mungkin nanti akan mendengar bagaimana proses perjuangan dalam mendirikan masjid dan pondok pesantren Mata Air Tasnim ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menjelaskan kepada para sahabatnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau mengatakan, inna minan nasi nasan mafatih lil khair. Sesungguhnya di antara manusia yang banyak ini, ada manusia-manusia yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Maghaliqa lisyarr. Mereka menjadi kunci-kunci yang menutup keburukan. Wa inna minan nas nasan. Tapi ternyata ada golongan yang lainnya. Ada sebagian manusia yang mereka ternyata menjadi mafatih lisyarr, kunci-kunci yang membuka keburukan. Maghaliq lil khair, menjadi kunci-kunci yang menutup kebaikan. Di masyarakat kita melihat ada orang yang gak suka sama kebaikan. Tidak suka kebenaran itu menyeruak. Tidak suka orang-orang jadi orang soleh, jadi baik. Bahkan yang dia inginkan adalah bagaimana masyarakat menjadi buruk, menjadi jahat, mengikuti nafsunya, mengikuti syahwatnya, hidup bebas tanpa aturan. Ada manusia yang seperti itu. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khair ala yadayhi. Tuba. Kebaikan buat dia. Surga untuk orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci kebaikan. Pembuka kebaikan. Wawail. Dan kecelakaan. Atau neraka wail. Lembah di neraka. Buat orang-orang yang Allah jadikan dia kunci pembuka keburukan. Ahibati fillah. Selama perjalanan hidup ini, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita umur yang terbatas. Fasilitas yang terbatas juga. Kita gunakan untuk apa? Pernahkah kita membukakan pintu kebaikan? Bukan hanya untuk diri kita. Ada orang yang baik untuk dirinya sendiri, alhamdulillah. Tapi ada orang yang baik untuk dirinya sendiri, kemudian dia membukakan pintu-pintu kebaikan. Bisa antum bayangin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam. Apakah dia mencukupkan Islam itu hanya untuk dirinya sendiri? Ternyata dia bawa Uthman bin Affan. Dia bawa Abdurrahman bin Auf. Dia bawa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bawa Zubair bin Awam. Dia bawa Talha bin Ubaidillah. Dia bawa kepada Nabi SAW untuk menyatakan keislaman mereka. Makanya kalau kita melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu contoh nyata dia baik di dirinya dan dia ingin orang lain baik. Sehingga kalau bicara bagaimana kita menjadi orang kunci kebaikan. Syarat pertama maka adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Engkau jaga tu la ilaha illallah. Karena yang membukakan kebaikan sejatinya Allah Al-Fattah. Allah yang membukakan pintu-pintu kebaikan. Allah yang memutuskan di antara perselisihan yang terjadi di antara manusia. Yang Allah bukakan pintu kebaikan, gak akan ada yang bisa nutupnya.
Walaupun sejuta umat manusia, walaupun seluruh negeri ingin menutup, membungkam pintu kebaikan itu, gak akan bisa. Maka engkau harus menjadi hamba Allah yang benar. Yang kedua, berdoa. Karena sejatinya setelah kita tahu Allah, minta Allah maftah li abwab rahmati. Ketika kita masuk masjid, kita minta dibukain pintu-pintu rahmat Allah. Keluar dari masjid kita Allahumma ftah li abwab fadlik. Ya Allah, bukakan bagi aku pintu-pintu karuniamu. Berdoa mohon sama Allah agar engkau jadi orang baik dan memperbaiki orang lain. Nabi SAW mengajarkan doa kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, waja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang memberikan petunjuk dan diberi petunjuk. Itu kunci kebaikan. Ini orang memberikan petunjuk kepada orang lain. Dia sendiri di atas petunjuk. Karena ada orang-orang, Masya Allah, memberikan ceramah, ya, mengajak umat untuk berbuat baik. Ternyata jalan dia nggak benar. Dalam benak dia tuh kunci kebaikan. Tapi gara-gara dia sendiri tidak di atas petunjuk, tidak di atas ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya dia menyesatkan umat manusia. Maka berdoa, minta agar dijadikan orang yang memberikan petunjuk dan antum sendiri berada di atas petunjuk. Yang ketiga, laksanakan kewajiban. Karena kalau orang menjadi kunci kebaikan buat orang lain, tapi ternyata dia sendiri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dia merugi. Muslim itu gak boleh jadi lilin. Menerangi orang lain, dia sendiri terbakar. Jangan. Tapi antum jadi lentera yang antum sendiri terang dan orang lain mendapatkan cahaya antum. Ini yang kadang-kadang sebagian manusia berpandangan, orang itu baik tuh, seperti lilin. Enggak. Kau jadi lentera yang menerangi orang lain dan engkau sendiri terang tanpa membakar dirimu. Nah, kita perlu berjuang. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak orang lain. Yang selanjutnya, seorang muslim kalau ingin menjadi kunci kebaikan, tinggalkan yang haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim. Tinggalkan yang haram-haram, engkau akan jadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Masya Allah, secara ibadah dia bagus, kewajiban-kewajiban dia laksanakan, dia sampai berangkat haji, zakat dia kerjakan, tapi yang haram-haram dia lanjut dan dia merasa jadi kunci kebaikan. Belum antum. Karena keburukan dosa itu akan berpengaruh kepada diri dan jiwa antum. Kemudian menjadi kunci kebaikan, hendaklah seorang muslim menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Setelah dia melaksanakan yang sunnah-sunnah nih. Kita bicara yang sunnah-sunnah ini penting dikerjakan. Setelah wajib, haram tinggalkan, yang sunnah-sunnah kerjain. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar mengatakan ana. Man asbaha minkumul yawma tasaddaqa ala miskin. Siapa yang hari ini sedekah kepada orang miskin? Abu Bakar mengatakan ana. Tanya lagi yang ketiga. Man asbaha minkumul yawma ya'udu maridan. Siapa yang pagi hari ini telah membesuk orang yang sakit? Abu Bakar mengatakan ana. Yang keempat, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan ana. Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Nih, gak mungkin 4 hal ini berkumpul di satu orang, melainkan dia dijamin masuk surga. Masuk surga itu orang.
Subhanallah jemaah. Itu setelah yang wajib, yang haram tinggalkan, yang sunnah-sunnah. Jangan diremehkan. Kalau ingin jadi kunci kebaikan. Karena masih ada di masyarakat orang-orang yang memandang sunnah itu dengan pandangan remeh. Ya kan cuma sunnah. Subhanallah. Pernahkah engkau kalau bicara kebutuhan manusia, engkau butuh berapa sih untuk biaya hidupmu? Anggap butuh 5 juta. Taib. Kenapa ketika engkau dikasih gaji 10 juta engkau ambil? Ya rizik Ustaz, masa mau ditinggalin? Nih Allah kasih rizik yang sunnah-sunnah. Engkau ambil tuh. Jangan diremehkan. Gajimu bertambah. Kalau engkau ditawarin bonus, nih bonus 10 juta, kasih bonus lagi 5 juta. Engkau ambil. Bonus, masa ditinggalin? Allah kasih bonus sama kita banyak kebaikan. Hanya perlu gerak sedikit. Hanya perlu lisanmu berzikir. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga. Yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Yang imannya kalau ditimbang itu lebih berat dari iman seluruh umat Islam. Itu dia masih mengejar amal-amal sunnah. Dan kemudian yang terakhir nih. Sebenarnya masih banyak pintu bagaimana menjadi orang yang baik. Tapi yang terakhir memberikan manfaat kepada orang lain. Nih Yayasan Mata Air Tasnim ingin sampai ke sana. Berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang antum bisa berikan? Nabi SAW ketika ditanya khairun nas, siapa orang yang terbaik? Ahabbun nas ilallah, siapa manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Apa kata Nabi SAW? Anfa'uhum linnas. Dia adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Sebatas apa manfaat yang kau berikan buat orang lain? Memberikan lahan parkir. Kadang-kala nih kita ada pengajian satu kampung. Pengajian itu membludak. Parkirnya masjid nggak cukup. Ketika antum punya halaman, antum buka pintu gerbangnya. Tafadhol parkir di sini. Di sini parkir. Mungkin engkau tidak menyimak kajian. Tapi engkau dapat pahala memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan seperti orang yang malah marah-marah karena ada yang parkir di depan rumahnya. Tapi selama dia tidak menutup jalan akses keluarmu, biarkan. Engkau juga nggak mau keluar, tafadhol suruh parkir dia di sana. Ini bicara manfaat buat orang lain. Engkau melihat di sekitarmu warga tidak punya tempat sampah. Engkau bangunkan buat mereka tempat sampah. Subhanallah, manfaat buat orang lain. Apalagi ketika manfaat itu berupa ilmu. Yang akan terus antum wariskan. Ketika antum meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir. Berikan manfaat kepada orang lain. Mungkin hanya sharing jadwal kajian. Flyer, besok ada kajian. Atau flyer isinya satu hadis, satu ayat. Kau telah berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Maka insya Allah kita semua punya peluang yang sama untuk menjadi kunci-kunci kebaikan. Tinggal apakah antum memiliki keinginan untuk menjadi kunci kebaikan atau tidak. Ya, ilmu penting. Tapi ilmu kalau tidak diamalkan akan menjadi petaka buat diri antum. Maka saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi atas berdirinya Yayasan Mata Air Tasnim ini. Kemudian harapan kita ke depan masyarakat yang ada di sekitar juga berusaha untuk mengambil manfaat dari masjid yang ada, dari ma'had yang ada. Kemudian mereka juga tetap memberikan manfaat. Sama-sama menjadi kunci-kunci kebaikan. Menjadi kunci-kunci penutup keburukan. Sehingga tuba, kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf.
Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semua yang hadir, kepada semua yang menyimak, dan semoga pada akhir perjalanan kita akan minum dari air atau mata air tasnim yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Jamaah yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bil khusus wali santri baru program Mutawassithah Pondok Pesantren Mata Air Tasnim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Pondok Pesantren Mata Air Tasnim di masjid yang kita lihat begitu megah insyaallah. Cuma sayangnya kajian Ustaz Syafiq tadi begitu cepat ya. Belum puas rasanya kayaknya. Ya, belum puas. Karena sambutan saya ini bukan kajian. Sambutan saya ini lebih dikhususkan kepada wali santri program Mutawassithah atau setingkat SMP Pondok Pesantren Mata Air Tasnim. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ya dalam rangka sebagai pembuka untuk Pondok Pesantren Mata Air Tasnim kita, di mana rencana awal kita pengen secara online saja ya, secara online saja, tapi berhubung yang telah menjadi santri di Pondok Pesantren Mata Air Tasnim ini tidak banyak, hanya 9 orang, maka kita agendakan untuk pertemuan secara langsung. Tapi subhanallah, ya ternyata pagi ini yang hadir bukan 9 orang beserta orang tuanya, tapi yang hadir cukup banyak ya. Dan sepertinya insyaallah kita semuanya dalam posisi sehat-sehat saja insyaallah. Jadi dan mudah-mudahan kita terhindar dari wabah yang sedang menimpa kepada kita semuanya, wabil khusus kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan tentang selayang pandang atau secara ringkas tentang Pondok Pesantren Mata Air Tasnim ini, agar kiranya mungkin bisa dapat gambaran. Barangkali ini berawal dari mimpi ya, mungkin barangkali ya, mimpi atau cita-cita dari Ibu Elia Rosa ya, ingin membuat semacam pendidikan ya yang berbasis agama, yang orientasinya sekiranya lebih kepada agama sesuai dengan manhaj salafus saleh. Kemudian kita pun mencoba untuk berusaha bersama-sama menyusun ya semacam konsep Pondok Pesantren Mata Air Tasnim, yang pada akhirnya alhamdulillah ya kita bisa bertemu. Ya, walaupun mungkin barangkali dengan suasana yang mungkin ala kadarnya, mungkin penyambutan kita kurang begitu memuaskan, mungkin bisa untuk dimaafkan. Kemudian berawal dari cita-cita ini lanjut kita susun, setelah kita susun coba kita publish ya ke orang tua, dan alhamdulillah antusias dari orang tua cukup baik ya, karena kita melihat saat ini memang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berorientasi boarding ataupun pondok pesantren itu semakin diminati, semakin digemari oleh orang tua. Baik orang tua yang sudah mengenal manhaj ataupun yang sudah sesuai dengan sunnah, mungkin barangkali begitu bahasanya, atau mungkin orang tua yang haus akan Islam ya. Saya kira cukup antusiasnya memang cukup besar. Buktinya apa? Buktinya kita melihat di berbagai pondok pesantren ketika mulai dibukanya pendaftaran santri baru, itu banyak sekali peserta-peserta atau calon santri yang ikut mendaftar di sana. Hanya saja berhubung fasilitas tidak mencukupi,
ya sehingga pondok pesantren tersebut baik yang berada di Jakarta ataupun sekitar Jabodetabek ataupun di Jawa sana, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur ataupun ya seluruh seluruh Indonesia mungkin barangkali, wabil khusus di Pulau Jawa ini kita melihat ya berbagai pondok atau pondok-pondok yang ada tidak mencukupi untuk menampung calon santri yang siap dan punya minat serta punya keinginan yang sangat besar untuk bisa masuk ke pondok pesantren dan belajar di sana. Nah, oleh karena itulah ya mungkin barangkali sebagai sebagai niat awal kita bersama ya untuk membuka pondok pesantren Mata Air Tasnim ini agar kiranya dapat memfasilitasi para peserta didik yang mungkin ya punya keinginan ataupun tidak lulus ya dari pondok pesantren sana, tidak lulus pondok pesantren sini, atau yang mereka dari awal memang pengen menuju ke pondok pesantren Mata Air Tasnim. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang visi dan misi pondok pesantren Mata Air Tasnim. Ya, ini saya kira sangat penting supaya kita mengetahui bersama bahwa apa sih visi dari pondok pesantren Mata Air Tasnim ini serta misinya apa, agar kita harapkan lewat visi misi inilah nanti kita bisa berjalan. Lewat visi misi inilah kita berharap ya agar pondok pesantren Mata Air Tasnim ini terus berkembang. Ya, terus maju insyaallah taala. Visi dari pondok pesantren Mata Air Tasnim yang pertama atau ini cuma satu aja visinya ya, bahwa visi pondok pesantren Mata Air Tasnim membentuk generasi talibul ilm, generasi penuntut ilmu ya, generasi talibul ilm yang berilmu ya, dia punya ilmu kemudian bertakwa, kemudian punya akhlakul karimah serta siap mengemban dakwah di atas manhaj salafus salih. Ya, ada empat poin, ada 4 titik beratnya di visi yang kita buat, bahwa kita berharap ya pondok pesantren Mata Air Tasnim ini dapat ya menjalankan visi ini untuk agar ya bisa tercapai ya dari peserta didik kita ya, sehingga memiliki output ya, sehingga memiliki keluaran yang sangat baik, yang sangat berkualitas. Itu yang pertama, memiliki ilmu ya, keilmuan, dan pastinya keilmuan di sini adalah keilmuan secara agama ya, keilmuan secara agama. Kemudian juga dibarengi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibarengi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu tanpa dibarengi dengan takwa maka akan percuma ya, maka akan percuma. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah ya dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya lewat ketakwaan, lewat juga akhlakul karimah, akhlak yang mulia, adab dan budi pekerti yang baik. Kemudian selanjutnya dia siap untuk berdakwah ya, dia siap untuk berdakwah. Ini saya kira visi daripada ya pondok pesantren Mata Air Tasnim. Kemudian misinya adalah ya yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berbasis pondok pesantren bermanhaj salaf yang berkualitas dan terpercaya. Jadi kita berusaha untuk menyelenggarakan ya lembaga pendidikan ini ataupun ya pendidikan di atas landasan manhaj salafus salih. Ya, manhaj ya salafus salih ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat, kemudian ya generasi tabi'in, kemudian dilanjutkan dengan generasi tabi'ut tabi'in. Ini yang kita harapkan ya, anak-anak atau santri-santri kita nanti bisa dididik sebagaimana manhaj salafus salih yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, misi yang kita inginkan adalah menerapkan kurikulum ya, acuan pengajaran
berbahasa Arab. Ya, nah, orientasinya adalah berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia, akan tapi berbahasa Arab di atas landasan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaf. Ini yang kita harapkan, agar peserta didik kita, ya santri-santri kita, semuanya aktif untuk bisa berbahasa. Ya, jadi orang yang dikatakan bisa berbahasa Arab ataupun mahir berbahasa adalah mereka yang bisa berbicara, bisa menyimak, ya mengerti, kemudian bisa membaca kitab Arab gundul yang tidak ada harokatnya. Kemudian lagi adalah dia bisa menulis sesuai kaidah bahasa Arab. Ini yang kita inginkan dari peserta didik kita insyaallah. Kemudian misi yang berikutnya atau yang ketiga dan yang terakhir, melakukan pembinaan secara intensif. Ya, saya kira pondok pesantren yang berbasis boarding pasti pembinaannya 24 jam. Ya, pasti pembinaannya selama mereka berada di pondok pesantren, kita akan bina peserta didik kita ataupun santri kita, ya, secara intensif, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, kita usahakan untuk diajarkan sesuai dengan adab-adab Islami. Kemudian, ya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua wali santri Pondok Pesantren Mata Air Tasnim, ya, bahwa program kita, ya, sampai dengan saat ini kita baru membuka program mutawassithah atau setingkat SMP, ya, dan program ini, ya, lamanya adalah 3 tahun. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan program SMA atau dalam bahasa Arabnya adalah Ats-Tsanawiyah. Ya, kalau program SMP tadi bahasa Arabnya adalah mutawassit atau mutawassithah, kemudian kita singkat dengan MTW, ya. Nanti dilanjutkan 3 tahun berikutnya adalah program Tsanawiyah, Ats-Tsanawiyah atau program setingkat SMA. Ya, jadi santri-santri Pondok Pesantren Mata Air Tasnim yang sudah kita terima, mereka berkewajiban untuk menuntaskan pendidikan di pondok ini selama 6 tahun lamanya. Jadi selama 6 tahun, ya. Jadi kita berharap mereka bisa selesai selama 6 tahun. Kemudian saya ingin bahas sedikit atau saya ingin singgung sedikit tentang masalah kurikulum. Ya, kurikulum kita di Pondok Pesantren Mata Air Tasnim mengadopsi kurikulum Timur Tengah. Mengadopsi kurikulum Timur Tengah. Dan kita pun juga mengadopsi kurikulum Lipia Jakarta. Ya. Semuanya kurikulumnya menggunakan bahasa Arab. Ya. Semuanya menggunakan bahasa Arab, kecuali di kelas 7, atau di mutawassithah kelas 1, 12 mata pelajaran menggunakan bahasa Arab, kemudian 4 mata pelajaran yaitu pelajaran umum menggunakan bahasa Indonesia pastinya, ya. Kemudian, ya, pelajaran tajwid menggunakan berbahasa Indonesia hanya di kelas 7. Nanti di kelas 8 dan seterusnya pelajaran tajwid sudah menggunakan buku berbahasa Arab. Jadi kita harapkan santri-santri di Pondok Pesantren Mata Air Tasnim ini menguasai dan aktif di dalam berbahasa. Dan perlu diketahui kurikulum kita, ya, kurikulum kita 75%-nya adalah agama. Ya, 75%-nya adalah agama. 25%-nya adalah pelajaran umum atau umum. Jadi kita lebih orientasinya mendidik mereka, ya, kepada agama. Jadi kita berharap, ya, wali santri atau orang tua yang telah memasukkan putranya ke sini, ya, bahwa mereka punya orientasi di dalam mendidik anak-anaknya adalah berbasis agama atau lebih mengutamakan agama. Tapi bukan berarti, ya, ini yang perlu dicatat, bukan berarti kita mendoktrin mereka harus terus ke agama. Nanti kuliahnya ke agama ataupun jurusnya agama dan seterusnya, tidak. Ya, minimal mereka tamat SMA di Pondok Pesantren Mata Air Tasnim ini, ya, punya orientasi agama yang cukup kuat, mulai dari akidahnya, manhajnya, kemudian adab akhlaknya, muamalahnya, ya, dan seterusnya. Adapun nanti ketika mereka ingin kuliah, pengen kuliah ke umum, pengen ngambil kedokteran ataupun pengen mengambil, ya, jurusan-jurusan yang lainnya, kita tetap akan berusaha mensupport.
kita akan tetap berusaha untuk memberikan motivasi kepada mereka. Mana yang bisa kita berikan fasilitasnya, kita akan fasilitasi, ya, semampu kita. Tapi kita lebih berharap, karena memang ya jenjang ataupun programnya adalah program agama, kita berharap mereka bisa linear, ya, lanjut juga pendidikan agama sampai dengan S3 kalau bisa, ya. Nah, sampai dengan S3. Taib. Yang ya perlu diketahui lagi oleh orang tua bahwa Pondok Pesantren Mata Air Tasnim kurikulumnya tidak menginduk ke Diknas, tidak nginduk ke Dinas Pendidikan. Ya, karena kita tahu bahwa kalau kita nginduk ke Dinas Pendidikan atau Diknas, ya, maka separuh kurikulum kita akan terpangkas. Separuh kurikulum kita akan terpangkas dan kita harus ajarkan kurikulum Diknas. Bukan berarti kurikulum Diknas tidak baik, tapi kurikulum Diknas lebih orientasinya adalah ke umum. Sementara kita menginginkan ya, lebih banyak porsinya 75% ke agama. Jadi tidak pas kalau sekiranya kita nginduk ke Diknas. Dan kita pun juga tidak nginduk ke Depak. Ya. Hanya insyaallah taala kita akan ngambil izin operasionalnya ke Depak. Ya. Kemudian mungkin barangkali dari orang tua bertanya, terus bagaimana untuk masalah ijazahnya, legalitas ijazah? Ya. Adapun legalitas ijazah, kita akan keluarkan ijazah ya, kesetaraan paket B untuk jenjang mutawassithah atau setingkat SMP. Kemudian ijazah kesetaraan paket C untuk jenjang SMA atau tsanawiyah. Jadi nanti kita insyaallah taala tetap akan mengurus izin ke Dinas Pendidikan Kota Bogor, ya, ataupun Kabupaten Bogor ya maksud ini ya. Ya, izinnya adalah izin PKBM, izin kegiatan atau izin pusat kegiatan belajar masyarakat. Di mana PKBM ini adalah wadah ya untuk memfasilitasi anak-anak ataupun peserta didik untuk bisa mendapatkan ijazah baik itu paket A setara SD ya ataupun paket B ya setara SMP ataupun paket C setara SMA. Jadi saya tegaskan kembali bahwa ijazah kita bukan ijazah yang ya bukan ijazah yang diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan yang reguler, SMP reguler, SMA reguler, bukan. Tapi ijazah kita adalah ijazah kejar paket B dan C. Mungkin ya timbul lagi pertanyaan, apakah ijazah tersebut resmi dan bisa dipakai untuk meneruskan ke perguruan tinggi? Bisa. Maka jawabannya adalah bisa. Ya, karena ijazah kejar paket B dan C tersebut itu juga dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, ya, oleh Dinas Pendidikan. Jadi mau melanjutkan kuliah ke umum, insya Allah juga bisa, ya. Apalagi mau melanjutkan kuliah ke agama. Jadi insya Allah taala ijazah kita nanti setiap peserta didik atau santri kita akan mendapatkan 2 ijazah di Pondok Pesantren Mata Air Tasnim. Pertama ijazah pondok, ya, kemudian ijazah ya, kesetaraan paket C yang ada lambang Garudanya gitu ya. Nah, kemudian juga kita ke depan berusaha ya, ini saya harus sampaikan di awal supaya Bapak Ibu wali santri bisa mengetahui. Kita berusaha ke depan insyaallah taala akan mengadakan atau akan melaksanakan akreditasi Universitas Islam Madinah. Jadi ke depan insyaallah nanti kalau sudah terpenuhi kelasnya, minimal kelas 7, 8, 9 atau sampai dengan 10, insyaallah nanti kita akan urus ya, persyaratan untuk akreditasi ke Universitas Islam Madinah ya, atau ke UIM. Ya, jadi tujuannya adalah agar santri-santri kita yang lulusan dari Pondok Pesantren Mata Air Tasnim ini bisa melanjutkan dengan mudah ke Universitas Islam Madinah. Saya kira ya amat sangat besar harapan dari orang tua agar putra-putranya bisa melanjutkan pendidikan ke
Jamiah Al-Islamiyah atau Universitas Islam Madinah. Saya ingin menyampaikan tentang SDM kita, sumber daya manusia ataupun tenaga pengajar kita yang ada di Pondok Pesantren Mutiara Tasnim. SDM kita insya Allah adalah SDM yang kita usahakan adalah SDM unggulan yang kita sudah pilih insya Allah Ta'ala. Ya, kita berusaha agar santri-santri kita dididik oleh SDM yang berpengalaman. Minimal SDM kita punya latar belakang lulusan pondok pesantren, itu satu, ya, agar dia tahu suasananya. Ya, karena mengajar ini harus punya latar belakang dulu, ataupun pengajar harus punya latar belakang. Ya, dia lulusan dari pondok pesantren dan minimal ya dia lulusan S1 lah. Ya, dan alhamdulillah ya untuk tenaga pengajar kita yang ngajar pelajaran agama itu semuanya 2 orang lulusan Lipia, ya, yang mana latar belakang sebelumnya adalah pondok pesantren, sudah cukup lama di pondok pesantren, ya, sudah cukup lama di pondok pesantren. Adapun guru-guru umum mereka yang lulusan dari universitas umum juga, dan insya Allah mudah-mudahan mereka adalah SDM kita yang unggul biidznillah ta'ala. Kemudian pastinya SDM yang ngajar pelajaran diniyah punya hafalan yang cukup banyak. Ya, sebagian ada yang hafidz Al-Qur'an Karim ya untuk mengampu pelajaran diniyah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ya, target kita di Pondok Pesantren Mutiara Tasnim ini, ya, target lulusan ataupun output kita adalah output yang punya kualitas pertama dari sisi hafalan. Karena nanti mereka selama 6 tahun di Pondok Pesantren Mutiara Tasnim ini harus menuntaskan hafalan sebanyak 14 juz. Ya, 14 juz. Ya. SMP 7 juz, SMA-nya 7 juz. Jadi sebanyak 14 juz. 14 juz ini bukan hanya pernah hafal, tetapi wajib lancar. Syarat kelulusan atau syarat untuk bisa mendapatkan ijazah, baik ijazah pondok pesantren ataupun ijazah paket C, wajib ya lulus tes sebanyak 14 juz. Kalau belum lulus gimana Ustadz? Kalau belum lulus ijazahnya nggak boleh diambil. Boleh ngambil legalisirnya nggak boleh juga. Kalau mau nyambung, ya, kalau mau nyambung kuliah nggak boleh sampai apa? Lulus 14 juz terlebih dahulu. Itu yang kita inginkan. Semoga rencana ini sama-sama kita jalankan dan tidak ada protes nanti dari orang tua gitu ya. Ya, semoga ya rencana ini kita bisa jalankan. Dan kita harapkan ya ke depan Pondok Pesantren Mutiara Tasnim ini bisa lebih maju ya, dan biidznillah taala melahirkan output yang sesuai dengan yang sudah kita canangkan atau yang sudah kita konsep insyaallah taala. Tapi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri atau saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Pertama-tama Ustadz pengen santrinya kumpul semuanya di depan. Maju semuanya. Mana santri-santrinya mana? Forli? Iza? Kita lihat mereka ini, coba kita lihat semuanya ke mereka semua mereka. Mereka siapa? Mereka adalah masa depan negeri kita. Mereka adalah pelanjut titah kita. Mereka ini mau kita jadikan apa mereka? Tentu kita berharap mereka lebih baik, jauh lebih baik dari kita semuanya. Betul?
Betul Bapak Ibu. Saya sebagai pelaksananya gitu, kepala sekolahnya, membayangkan bagaimana target ini bisa tercapai. Dan setelah saya pelajari, sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali dari perangkat-perangkat yang sudah dikumpulkan oleh Ustaz Zakaria, kita merealisasikan target-target ini. Nah, targetnya apa saja? Ada target hafal 7 juz Al-Quran, itqan. Kemudian ada hafal hadis ahkam dan hadis-hadis pilihan. Kemudian ada target menguasai bahasa Arab tingkat menengah untuk jenjang SMP. Untuk jenjang SMP, maka tingkat menengah atau sekitar 50 sampai 60%. Kalau nanti dia berlanjut SMA juga di sini, maka targetnya adalah 70 sampai 80% menguasai tingkat bahasa Arab. Kemudian yang keempat, menguasai doa-doa dan ibadah dengan benar. Sebagaimana dalam visi kita tadi adalah bermanhaj salaf, maka manhaj kita jelas. Manhaj kita jelas, metode kita dalam beragama itu jelas. Maka kita pun menyesuaikan ajaran kita kepada anak-anak dari doa-doa yang kita sampaikan, ibadah-ibadah yang kita sampaikan mesti harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berlandaskan hawa nafsu. Kemudian yang kelima, menguasai mata pelajaran umum yang akan diujikan di paket kesetaraan. Pada mulanya di brosur yang kita sebarkan diunkan, yang akan diunkan. Tapi setelah kita mendengar dihapus oleh Menteri Pendidikan, apakah penghapusannya sementara atau tidak tahu, saya umumkan lagi di sini di paket kesetaraan, yang mana ini adalah jalur pendidikan yang resmi juga dari pendidikan atau Kementerian Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya. Jadi ada paket A, paket B, dan paket C. Itu namanya paket kesetaraan. Nah, bagaimana kita mewujudkan realisasi target ini? Bagaimana kita merealisasikannya? Tentunya dengan kurikulum tadi sebagaimana disampaikan Ustaz. Kurikulum yang kita sediakan di pesantren ini luar biasa. Ada 16 mata pelajaran. Dan itu ada 75% agama dan 25% pelajaran umum. Kita padukan di situ dan kita berharap sampai pada visi dan misi yang telah dicanangkan. Kita lihat muatannya di sini ada fikih, hadis, tauhid. 3 buku ini kita ambil bukunya dari Kementerian Pendidikan yang ada di Arab Saudi. Jadi tidak beredar bukunya di Indonesia. Kita ambil dan kita cetak sendiri. Dan memang disebar di internet secara gratis. Dia bukan model buku yang dihak ciptakan, enggak. Dia memang dibagi PDF-nya secara gratis. Kemudian adab akhlak, ini bukunya dari salah satu pesantren, mudirnya dari Ustadz Mas'ud Mahmud. Beliau mudir pesantren Babus Salam. Kita tahu beliau punya buku adab akhlak yang juga di situ mengulik sedikit tentang pembahasan belajar bahasa Arabnya. Jadi setiap pembahasan akhlak ditutup dengan latihan-latihan bahasa Arab. Kitab takbir ini dari Lipia. Jadi biar Bapak Ibu tahu apa yang kami ajarkan ke anak Bapak itu, anak Bapak Ibu sekalian, yaitu kitab takbir itu dari Lipia. Kitab silsilah. Ini bisa dibeli, banyak beredar di toko-toko buku, kitab takbir, silsilah, kitab silsilah. Kemudian Khurasatul Khat juga belajar kaligrafi. Belajar kaligrafi juga ini kita ambil dari Lipia. Jadi Lipia itu kan ada tingkat belajar jenjang i'dad lughawi. Jenjang i'dad lughawi. Jadi jenjang i'dad lughawi itu memang kurikulumnya tidak terlalu tinggi. Jadi kita bisa comot untuk kita terapkan di SMP. Kemudian yang ke-8 Nahul Wadih. Ini buku nahwu legendaris ya. Kalau yang belajar bahasa Arab mesti ngerti ini buku Nahul Wadih. Sudah dari dulu digunakan untuk mengajarkan belajar bahasa Arab. Biasanya buku ini memang spesialnya dia banyak menghadirkan contoh-contoh. Dan sedikit membahas tentang kaidah besarnya. Jadi untuk pemahaman awal dalam bahasa Arab ini sangat bagus. Anak dibanyakan mempelajari contoh.
baru dikenalkan bagaimana contoh itu berjalan dari kaidahnya. Kemudian kitab tasrif, belajar sharaf juga. Nah, untuk pelajaran nahwu wadih dan kitab tasrif sudah khusus ya, atau dari takbir, jadi sudah khusus belajar tentang bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arabnya udah berapa mapel? Takbir 1, khurasul khot 2, kemudian nahwu wadih 3, kitab tasrif 4, dan yang terakhir Al-Arabiyah lin-Nasyi'in. Ada 5 mata pelajaran yang membahas khusus untuk belajar bahasa Arab. Jadi insya Allah target kita agar bisa anak-anak itu menguasai bahasa Arab tingkat menengah, insya Allah tercapai. Mapelnya aja sampai 5, sampai 4 ya, 4 sampai 4 mata pelajaran kita sediakan agar anak-anak itu bisa sampai ke target bisa menguasai ke tingkat menengah dalam ilmu bahasa Arab. Ada yang terlewat tadi, Khulasah Nurul Yakin ini apa? Buku singkat yang mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khulasah Nurul Yakin. Jadi dia isinya poin-poin kejadian-kejadian penting dari kejadian yang terjadi di masa Rasulullah SAW, mulai dari nasab beliau sampai ghazawah-ghazawah dan peperangan-peperangan yang beliau hadiri, atau kejadian-kejadian penting yang ada di masa-masa beliau, tapi secara umum, tidak mendetail sirahnya. Dan ini bagus sekali untuk dihafalkan santri. Jadi bukan untuk dipahami secara meluas, tapi dipahami secara poin-poin. Jadi ingat, nanti tahu, oh setelah Rasulullah SAW itu lahir, apa kejadian berikutnya. Jadi tertata dengan rapi pembahasan umum dari materi sirah di benak-benak santri. Kemudian yang ke-10 itu ada metode Asy-Syafi'i tajwid. Ini belajar tajwid dengan metode Asy-Syafi'i yang sudah banyak dipakai ya di pengajian-pengajian tahsin. Nah, buku Asy-Syafi'i ini memang lumayan lumayan banyak dipakai juga dan dibuktikan efektif. Orang tua pun bisa memahaminya, orang-orang tua pun bisa memahami buku Asy-Syafi'i ini. Dan yang terakhir itu Al-Arabiyah lin-Nasyi'in, sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, adalah pelajaran bahasa Arab tentang hiwar, bagaimana dialog-dialog dalam bahasa Arab tersebut. Kemudian berikutnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, fisika, IPA, biologi, dan matematika, pelajaran umum yang menjadi modal kita agar anak-anak itu nanti lulus di ujian kesetaraan, mendapatkan ijazah resmi negara. Apakah itu nanti masih ada UN apa tidaknya, itu nanti diserahkan kepada Kemendikbud sendiri. Karena untuk saat ini tidak ada. Untuk saat ini ditiadakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah program tahfiznya, bagaimana kok bisa sampai 7 juz dalam 3 tahun itu? Bagaimana bisa terrealisasi? Kita punya program tahfiz yang luar biasa insya Allah, dengan jadwal KBM terbanyak. Jadi setiap hari itu mesti ada kumpul atau ada menghafalkan Al-Quran. Mulai dari subuh mereka bangun, sholat subuh mereka, selesai sholat subuh, di situ sudah ada halaqah tahfizul Quran bersama para musyrif sakannya sampai jam 6. Kalau kita di sini Ciangsana itu selesai subuh insya Allah jam 5.10 sudah selesai. Ada waktu sampai jam 6, berarti sampai 50 sampai 60 menit untuk menghafalkan Al-Quran di waktu subuh. Apakah setiap subuh saja? Tidak. Nanti jam 7 paginya ada, setelah mereka nanti bersiap, selesai dari halaqah subuh dan bersiap mandi, makan dan sarapan pagi, jam 7 nanti masuk lagi. Jam 7 masuk lagi, dan pelajaran pertama di setiap harinya adalah tahfizul Quran. Ada 2 jam pelajaran yang kita sediakan untuk tahfizul Quran di setiap harinya. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Ba'da zuhur nanti ada Al-Quran lagi, menghafal lagi. Ba'da asar ada. Ba'da maghrib ada. Berapa kali pertemuan dalam sehari? Bisa sampai 5 kali pertemuan. Ba'da subuh jam pertama dan jam kedua,
kemudian ba'da zuhur, ba'dal asr, dan ba'dal maghrib. 5 kali dalam sehari. Kira-kira kalau sudah 5 kali pertemuan 7 juz gampang nggak Bapak Ibu sekalian? Insya Allah bisa itqon. Kalau untuk menghafal saja bisa 30 juz dalam 3 tahun, bisa 30 juz kalau untuk menghafal saja tanpa memikirkan itqon. Tapi kalau untuk itqon insya Allah 7 juz itqon bisa. Kemudian apalagi wujud yang bisa merealisasikan target tersebut? Halakohnya itu satu musyrik maksimal 10 orang, dan alhamdulillah kebetulan untuk tahun ini kita bisa hanya bisa menerima 9 orang saja. Baru bisa menerima 9 orang saja. Jadi satu musyrik itu 10 anggotanya. Satu musyrik 10 anggota. Kalau satu musyrik 10 anggota insya Allah kepegang semua. Karena kan satu dalam kegiatan halakoh tahfiz itu nanti ada yang maju untuk baca, yang lain bersiap, kemudian menyetorkan. Setiap kali orang menyetorkan itu waktunya sangat lama, biasanya bisa sampai 20 menit untuk nyetorkan per anak itu. 10 menit sampai 20 menit. Kemudian yang berikutnya yang bisa merealisasikan target tersebut adalah metode yang kita pakai. Ini afwan nggak terlihat ya. Metode sabak sabki manzil. Apa ini metode sabak sabki manzil? Metode ini dulu saya pernah dengar dipakai di Pakistan. Saya di Imam Bukhari dulu, kata ustadz saya metode ini dipakai di Pakistan. Sabak sabki manzil ini nama-nama dari kriteria hafalan yang dihafal anak dari Al-Quran. Sabak itu hafalan baru, sabki itu hafalan baru-baru kemarin, hafalan baru yang sudah disetorkan, dia masuk ke tahapan sabki. Kemudian yang terakhir manzil, hafalan yang sudah lama. Jadi ada sabak sabki manzil. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau ini misalkan Al-Quran, maka halaman pertama ini yang dihafal sama anak itu disebut dengan sabak. Ketika dia sudah menghafalkan halaman pertama, berlanjut ke halaman kedua, maka sabaknya di halaman kedua. Halaman pertama yang kemarin dihafalkan dan sudah disetorkan disebut dengan sabki. Nah, syarat untuk menyetorkan hafalan baru juga mesti harus menyetorkan hafalan sabki, hafalan kemarin. Hafalan manzil apa? Hafalan yang sudah pernah dihafalkan, atau misalkan hafalan sabak sabkinya sudah terkumpul 1/4 juz atau sampai setengah juz, maka dia bisa dijadikan hafalan manzil. Hafalan manzil menyetorkannya bukan cuma 1 lembar 2 lembar seperti sabak sabki, tapi menyetorkannya setengah juz, 1 juz. Dan itu mesti dilakukan oleh anak dalam setiap harinya. Begitu terakumulasi sampai 1/4 juz, maka dia harus menjadi hafalan manzil. Ketika dia ingin menyetorkan hafalan baru, maka dia harus dipastikan kalau anak tadi sudah menyetorkan hafalan sabki dan juga hafalan manzil. Tidak boleh menambah hafalan baru sampai dia meyakinkan kepada musyrifnya kalau hafalan-hafalan nama dia masih ingat. Hafalan-hafalan nama dia masih ingat. Tidak menjadi rantai yang putus, tidak menjadi rantai yang terpotong dari belakang. Jadi kalau kebanyakan yang diterapkan di pesantren tanpa memperhatikan kaidah ini, biasanya kalau seorang anak itu sudah sampai ke titik tengah ini, ingin melanjutkan menambah ke arah kiri saya, menambah istilahnya. Kalau ke kiri ini menambah, dan di sini permulaannya, sebelah kanan ini permulaan. Ketika dia sudah sampai ke titik tengah, kebanyakan titik belakangnya lupa, titik belakangnya hilang, tapi dia terus maju, sehingga kadar hafalnya segini aja, ya segini, yang setengahnya ke belakang hilang, setengah ke belakangnya hilang. Maka untuk memastikan itu, metode inilah yang terbaik, metode sabak sabki manzil, memastikan hafalan nama anak itu tetap ada pada dia, baru dia dibolehkan untuk menambah hafalan baru. Kemudian program berikutnya adalah program bahasa. Program bahasa kita mengatakan tadi sudah mapelnya banyak, ditambah lagi ada praktek hariannya. Praktek hariannya itu apa? Kita melakukan penerapan di asrama. Kalau kata Ustadz Zakaria tadi, 1 semester sudah harus mempraktekkannya di asrama, di kelas, dan di seluruh lingkungan pesantren. Kalau Ana sebagai kepala sekolah harus menargetkan lebih pendek lagi, 3 bulan.
Biar nanti hasil evaluasinya bagus di evaluasi ketika di akhir semester. 3 bulan saya targetkan anak-anak bisa menerapkan bahasa Arab walaupun masih tingkat awal. Yang penting kalian semua, anak-anak sekalian, kalian berani mempraktekkan bahasa, dan kunci mempelajari bahasa adalah PD. Kuncinya ada apa? PD. Kita percaya diri. Namanya juga kita belajar. Kalau kita sudah mahir, kita nggak perlu belajar. Salah maklum, namanya juga belajar. Nah, kemudian juga bahasa pengantarnya di kelas pun akan digunakan paling tidaknya 25%-nya itu menggunakan bahasa Arab. 25% untuk tahap awal. Nanti anak-anak gak paham, memang dibiarin bingung. Memang sengaja bingung, biar kepalanya itu menyala, dipantik. Seperti api itu nggak bakal nyala. Harus dipantik dulu. Kecil dia di awal, biar besar nanti dia di akhirnya. Ya, biar besar di akhirnya. Kita pantik dia untuk berpikir apa yang dibilang Ustadz nih ya. Jadi anak itu penasaran. Pertemuan pertama nggak apa-apa, nggak paham. Pertemuan kedua nggak apa-apa, nggak paham juga. Pertemuan ketiga dia mau bertanya-tanya dan bertanya kepada teman-teman yang paham. Ustadz tadi ngomong apa? Sampai pertemuan berikutnya, semakin pemantik yang sudah terpantik tadi semakin besar kobaran apinya dan mereka semakin paham. Nah, kelas daring. Karena kita tidak bisa memulai kelas offline, bukan karena ruangannya tak ada, tapi karena kita butuh izin dari pemerintahan daerah, dan itu sangat ketat sekali, bisa sampai kalau kita melanggarnya bisa dicabut izinnya, Ustaz ya. Bisa dicabut izinnya. Walaupun dari pihak Pemda Jawa Barat dia mengeluarkan surat membolehkan untuk masuk, tapi dia kasih syarat yang kita bilang terlalu berat. Ada persyaratan-persyaratan PSBB yang harus dilaksanakan di pesantren yang tidak memungkinkan kita laksanakan. Dan konsekuensinya pun berat. Bisa dicabut izinnya. Maka diputuskan mengikuti Kementerian Pendidikan dan Budaya. Jadi memang pemerintahan kita ini ada banyak ini ya. Ada yang dari Pemdanya beda, dari Kementerian Budayanya beda, Kemenaknya beda, jadinya kan gitu. Jadi untuk Kementerian Pendidikan dan Budaya dan Kemenaknya itu sama. Kalau untuk yang di zona merah tidak disarankan untuk menyelenggarakan pendidikan di pesantren, tapi mengadakan kelas online, dan ini kita ikuti dari pemerintahan pusat yang kita ikuti. Maka kita perlu mensosialisasikan kepada santri semua bagaimana kelas online kita nanti akan berlangsung. Nah, kelas online-nya tentunya ketika masuk kelas online nanti bagaimana kita akan menerapkannya dan mengaplikasikannya di rumah kita. Nanti kita akan bagikan jadwal melalui WhatsApp group, jadwal pelajaran yang akan kita lakukan dalam kegiatan belajar mengajar kita melalui kelas daring. Dan setiap siswa yang telah menerima jadwal itu harus memasang alarm sesuai dengan jadwal. Nanti kalau sudah diterima jadwalnya harus pasang alarm. Jam 7 masuk, jam 8 masuk, jam 9 masuk, jam 11 masuk. Dan waktu yang kita sediakan dalam kelas daring nanti akan lebih singkat daripada kelas yang sudah kita canangkan di offline, kelas tatap muka. Jadi pertemuan nanti hanya sekitar 3-4 kali pertemuan dalam sehari. Dan setiap pertemuannya itu sekitar 30 menitan sampai 40 menit. Jadi lebih singkat. Kemudian setelah dia memasang alarm tadi, dia akan ingat kapan jadwal belajar dia akan mulai. Kemudian harus mempersiapkan paket data. Paket data harus dipersiapkan. Kemudian paket data internet, dan juga harus mencari atau mencatat link yang sudah diberikan, link kelas yang sudah diberikan oleh walasnya nanti atau oleh ustadz sendiri. Nanti anak sendiri akan berikan linknya kepada wali murid semua, link kelas yang akan dimasuki oleh anak-anak ketika melakukan kelas online.
Kemudian setelah masuk, setelah mencatat, maka mempersiapkan alat belajar dan media yang diperlukan. Apakah menggunakan HP atau laptop. Harus persiapkan alat belajarnya, siapkan seragam. Kemudian setelah itu langkah berikutnya apa? Masuk ke kelas, dan sebelum masuk ke kelas, ke link kelasnya itu berdoa. Kapan masuknya? 5 menit sebelum kelas itu dimulai. 5 menit sebelum kelas itu dimulai. Jangan jam 7 teng mulai, jam 7 juga baru masuk. Nanti bisa ada kondisi-kondisi yang enggak kondisi tertentu, apakah seperti misalkan jaringan lemah yang menjadikan anak terlambat masuk ke kelas. Kalau terlambat masuk ke kelas, bisa terhitung sebagai alpa, nanti tidak terhitung hadir. Ya. Jadi harus memastikan benar-benar masuk ke link itu 5 menit sebelum jam dimulai. Kemudian tahap berikutnya mengikuti kelas dan memperhatikan di kelas online tersebut dengan adab-adab bermajelis. Walaupun di kelas online, anak-anak sekalian nanti mesti harus memperhatikan adab-adab bermajelis. Jangan sampai terlihat seperti orang tidur-tiduran, jangan ya. Atau sampai lari dari kamera sehingga tidak terlihat oleh ustadznya. Jangan seperti itu. Benar-benar di depan kamera seakan-akan ustadznya melihat antum semua. Oke? Seakan-akan ustadznya melihat antum semua. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menyelesaikan tugas dan menyerahkannya sesuai arahan dari ustadznya. Apakah melalui WA atau melalui email. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah segala upaya kita dan usaha kita Allah berkahi pada hari ini, dan dengan ditutupnya acara ini maka santri-santri yang terdaftar sudah dinyatakan sah sebagai santri Pondok Pesantren Mata Air Tasnim. Dan walhamdulillah, insya Allah walaupun kelas kita dimulai dengan kelas online, walaupun kelas kita dimulai baru bisa dengan kelas online, insya Allah kita berharap pada Allah SWT di bulan Agustus kita bisa bertemu secara tatap muka langsung. Insya Allah kita berharap kebijakan pemerintah di bulan Agustus itu bisa lebih melunak. Nah, alhamdulillah atas perhatian semuanya, ana ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.